I got fucking... Kali ini Mimin akan merangkum film The Beekeeper tahun 2024. Film ini berkisah tentang Adam Clay yang diperankan oleh Jason Statham yang menyelidiki kematian temannya dan terlibat dalam dunia kejahatan cyber, dipicu oleh penipuan phishing yang mengakibatkan kematian. Clay memulai misi balas dendam yang membawanya ke pengkhianatan dan aksi beresiko tinggi. Dengan aksi seru dan insting misterius, film ini mengeksplorasi masa lalu Clay dan membawanya mengungkap kebenaran di balik peristiwa tragis tersebut. Tanpa berlama-lama, ini dia alur ceritanya. Kisah berawal dari seorang peternak madu yang bernama Adam Clay. Ia sedang ingin mengambil sarang tawon yang ganas, yang bersarang di gudang milik seorang emak-emak yang menyewakan tempat untuknya. Dengan bermodalkan kantong kresek bekas beli ikan di pasar, Clay berhasil mengambil sarang tawon yang ganas itu. Melihat Clay yang sudah berhasil mengambil sarang tawon tersebut, pemilik tempat yang bernama Eloise Parker itu pun menghampiri Clay. Singkat cerita, Eloise Parker ini adalah seorang mantan guru yang juga ketua sebuah badan amal, menjalankan kegiatan sosialnya di rumah seorang diri. Gudang belakang rumahnya disewa oleh mantan seorang veteran pasukan khusus bernama Adam Clay tadi. Pasukan khusus yang dimaksud bernama The Beekeeper, organisasi rahasia pemerintah yang tugasnya menyelesaikan kasus-kasus di luar jalur penegakan hukum. Di gedung rumah Eloise Parker, Clay menggunakannya untuk menjadi peternak lebah untuk menghasilkan madu-madu berkualitas. Setelah itu, Clay pun memusnahkan para tawon itu dengan cara menyentrumnya. Sore hari, Clay pun menjalani pekerjaannya sebagai peternak madu. Di waktu yang bersamaan, Eloise yang sedang mengecek transaksi pemasukan dan pengeluaran di laptopnya pun mendapatkan notifikasi di laptopnya bahwa telah teretas oleh virus. Maka ia dianjurkan untuk menelpon call center yang tertera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia pun melakukannya. Boss, got something? Yeah? I got one. United Data Group, good afternoon. This is Boyd. How may I help you? Ternyata, ia terhubung ke perusahaan United Data Group yang dibosi bernama Michael Garnett, di mana perusahaan ini menjalankan bisnis haram, yaitu dengan menggunakan aplikasi antivirus dari mereka, dan mereka pun bisa meretas segala yang ada di perangkat korbannya. Actually have an older version. And you need you to do install the latest version for a package that you can download that would allow me to tell me what to do. Eloise pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Garnett untuk memasang antivirus milik perusahaan itu. Hey, I'm there. the button on your screen on that button. I click. There's pension and fucking shit. $2 million fucking charity. All right, kids. Namun, laptop Eloise pun menjadi error. Di sini Garnett pun mengembalikan uang langganan Eloise dengan mengirimkannya ke rekening utama Eloise sebesar $500. Garnett pun menyuruh agar melihat rekeningnya. Namun, uang yang dikembalikan ternyata $50.000. Dengan pintarnya, Garnett mengambil simpati Eloise. Eloise pun ingin mengembalikan uang tersebut, namun ia harus menggunakan password utamanya. Di sini, Eloise sangat ragu untuk memasukkan sandi itu. Garnett yang sangat pintar mengelabui korbannya, serta foto-foto anak di laptopnya dan tak mau hilang begitu saja, membuat Eloise memasukkan sandi tersebut. Pictures are on this. Okay. Dan tanpa sadar, Eloise telah menjadi korban phishing, dan dana badan amal serta uang pensiunannya senilai $2 juta raib dikuras oleh komplotan tersebut. Sore hari, Clay sibuk membuat madu untuk diberikan ke Eloise saat makan malam. Malam hari pun tiba. Saat Clay sampai rumah Eloise, semua listrik pun padam dan terdengar alarm asap berbunyi. Clay pun masuk. Namun saat itu juga, Clay diamankan oleh satuan FBI, di mana yang bertugas adalah anak kandung Eloise yang bernama Verona Parker. Verona pun sangat terkejut melihat ibu yang dicintainya sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, aparat kepolisian dan agen forensik pun datang ke lokasi kejadian.
Clay pun diinterogasi. You know my mother. Some space in the barn from her. What were you doing in her house? I was bringing her a jar of honey. Smoke alarm and I had to. Setelah menginterogasi Clay, agen forensik pun menyampaikan kepada Verona bahwa ada kemungkinan ibunya tewas karena bunuh diri. Namun Verona yang sangat mengenal ibunya menjelaskan bahwa itu sangat tidak mungkin karena ibunya mencintai kehidupan melebihi siapapun yang ia kenal. Saat Clay sudah dibawa oleh aparat kepolisian, Verona mengecek tempat yang dijadikan Clay untuk bertenak madu serta pun laptop ibunya. Verona pun termenung di depan teras rumahnya. Tak lama muncul agen forensik yang membawa Clay pulang. Agen forensik pun menjelaskan kepada Verona bahwa tangan Clay dinyatakan negatif dari residu tembakan dan sidik jari di pistol itu milik ibunya. Sayangnya, ini adalah tindakan bunuh diri. Dengan rasa bersalah setelah menuduh Clay, Verona pun menghampiri ke gudang pembuatan madu Clay untuk meminta maaf atas kejadian semalam. I need to apologize for last night. That's understandable. I'll sit with you if you like. Mereka pun duduk bersama. Verona pun berterima kasih kepada Clay telah menemani ibunya, karena ia sebagai anaknya jarang mendampinginya. Setelah itu, Verona menjelaskan bahwa ibunya terkena scam. Seseorang mengosokkan semua uang di rekeningnya, tabungannya, dana pensiun habis tak tersisa. Clay pun berkata, "Apa kau tahu pelakunya?" Verona pun menjawab bahwa pelakunya sulit untuk dilacak keberadaannya. Jika menemukannya pun sulit untuk memasukkannya ke pengadilan. Kalian tahu, sosok FBI pun belum mampu untuk mengungkap kasus ini. Dan di sini, jiwa veteran pasukan khusus Clay pun menggelegar. Bagaimana kelanjutannya? Tonton sampai habis. Dan inilah Beekeeper. Di sini Clay pun bergegas ke kandang sarang lebahnya yang ada di tengah hutan. Ternyata Clay menyimpan sebuah ponsel yang berada di salah satu sarang lebahnya dan segera menghubungi rekan The Beekeeper untuk mencari nama dan lokasi perusahaan penipuan tersebut. What kind of favor? Name and address. What are you doing? I thought you retired. Show me the deeds and stand by. Tak lama, Clay pun mendapatkan kabar dari rekannya bahwa ia menemukan lokasi perusahaan itu. Clay pun bergegas menghampiri dengan membawa 2 dirijen bensin. Clay pun dihalangi oleh 2 petugas. Clay pun menjelaskan bahwa niatnya datang ingin membakar tempat ini karena perusahaan ini menjalankan bisnis haram dengan menipu masyarakat lemah. I want to burn it down. Buddy, I'm counting to 3. Setelah memasuki ruangan, Clay meminta agar mengikuti apa yang diucapkannya. Namun ada satu orang yang sok-sokan. Tanpa basa-basi, Clay mengajar orang itu berkali-kali sampai tak sadarkan diri. Setelah semua melihat itu, mereka pun ketakutan dan mengikuti perkataan Clay untuk tidak mencuri dari orang-orang lemah. Sehabis itu, Clay pun menuangkan dirijen bensin itu ke segala perangkat. Tiba-tiba, Garnet pun muncul dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Clay. Setelah menghabisi anak buah Garnet, Clay pun memasang peledak yang dimana ia akan meledak saat ada panggilan phishing yang akan memicu percikan di kabel-kabel yang dipasang olehnya. Guys, we might want to depart. Terlihat Verona yang sedang tidur pun mendapat sebuah telepon dari rekannya sesama FBI bernama Matt. Ia pun mengabarkan bahwa perusahaan United Data Group mengalami ledakan yang dimana perusahaan ini pernah dilaporkan karena kasus penipuan. Namun karena ordanya sangat kuat, kasus itu pun tak lanjut sampai proses hukum. Di Danforth, Boston, terlihat seorang pria bernama Derek Danforth yang dimana ia adalah seorang pemimpin perusahaan United Data Group. Garnet pun mengabari Derek mengenai insiden yang dimana seorang pria masuk secara tiba-tiba dan membakar habis perusahaannya. Derek pun meminta identitas sosok orang tersebut. Namun sayangnya Garnet tak mempunyainya karena semua CCTV pun habis terbakar. Berpikir sosok kuasa hukum sepertinya tak mampu mengatasi masalah ini, Derek pun meminta bantuan kepada Wallace. Ia dimana Wallace ini adalah mantan ketua CIA yang juga sangat dekat dengan ibunya. Namun mendengar cerita Derek, Wallace menganggap bahwa itu urusan aparat kepolisian sehingga ia pun menolaknya. Di saat itu juga, Derek menelpon Garnet agar mengumpulkan tukang pukul untuk menghabisi pelakunya. Sementara Derek
akan mencari pelanggan terakhir sebelum kejadian itu terjadi. Mendapati pelanggan terakhir sebelum kejadian adalah Eloise, Garnet pun berserta tukang pukulnya pun bergegas mendatangi rumah Eloise. Sesampainya di rumah Eloise, salah satu anggota Garnet pun melihat seorang mengendarai truk pickup tua yang sama seperti kejadian kemarin. That's an old ass pickup truck. Clay yang tiba lebih dulu di gudang miliknya mengetahui bahwa dirinya dalam bahaya pun menghidupkan semua mesin yang ada di gudangnya untuk mengelabui musuhnya. Tak lama, komplotan Garnet pun sampai di gudang milik Clay. Saat di dalam gudang itu, mereka melihat sosok bayangan dan langsung menembakinya secara brutal. Tiba-tiba, Clay pun dengan sangat tenang menghabisi satu persatu musuhnya. Terlihat tersisa Garnet seorang diri yang sangat ketakutan karena tukang pukulnya pun sudah tewas semua. Clay yang telah berada di belakang Garnet pun langsung menarik tangan Garnet ke mesin pemotong hingga jari Garnet pun langsung terputus. Sehabis itu Clay pun pergi dengan membawa tas yang berisikan peralatan dan membakar gudang itu, yang berarti ia akan menuntas habisi pelaku phishing ini hingga ke akar-akarnya. Garnet yang masih diberi kesempatan hidup pun pergi dan langsung mengabari Derek kalau ia tak berhasil menjalankan misinya. Garnet pun menceritakan bahwa pelakunya adalah seorang peternak lebah. Ternyata, diam-diam Clay mengikuti Garnet dan langsung mengikatnya. Fuck, bro! Telepon yang masih tersambung pun diambil oleh Clay dan berkata bahwa ia juga akan membakar Derek. Di sisi lain, Verona yang sedang menginterogasi karyawan United Data Group yang selamat pun dikabari oleh Matt bahwa gudang di dekat rumah ibunya juga mengalami kebakaran. Mereka pun bergegas pergi. And some other shit. Let's go. What? Yeah. Setelah sampai di sana, sudah ada pemadam kebakaran dan aparat kepolisian. Mereka pun melihat mayat yang baru saja dilahap api. Verona pun mengecek identitas mayat tersebut, yang dimana ternyata petugas di perusahaan United Data Group. Matt pun menyangkal bahwa kejadian semua kebakaran yang memakan korban ini adalah orang yang menyewa gudang itu dari ibu Verona. Tibanya di kantor FBI, Matt dan Verona kembali mencari teka-teki dari peristiwa yang terjadi. Matt mendapat info bahwa Clay seorang the beekeeper. Matt pun mendapat akte kelahiran serta KTP Clay. Namun Clay tak pernah terdaftar di suatu rekening bank dan sidik jarinya pun tidak terdaftar. Di saat itu juga ada panggilan masuk yang mengabarkan bahwa Garnet ditemukan tewas. Sesampainya di lokasi, Check this out. di lain sisi, Wallace melihat berita di televisi tentang kebakaran di sebuah gedung peternakan lebah yang juga membunuh pria bersenjata tanpa melepaskan tembakan. Derek menceritakan bahwa pelakunya akan membunuhnya. Wallace yang mendengar itu pun ikut ketar-ketir karena jika peternak lebah sudah berkata mati, ia akan mati. Siapapun takkan ada yang bisa menghentikannya. Wallace pun mengabari ibunya Derek yang bernama Jessica Danforth, seorang presiden. Mendengar putranya yang sangat ketakutan, Jessica pun mempercayakan kepada Wallace agar bisa menjaga putranya. Setelah itu, Wallace pun menghubungi Janet, seorang direktur di kantor CIA, yang juga teman lamanya. Wallace pun meminta bantuan agar Janet mengerahkan The Beekeeper yang aktif untuk memburu Clay. Kembali ke Clay yang sedang mengisi bahan bakar di sebuah pom, di mana seorang agen The Beekeeper pun muncul dan yang Clay pun berhasil menghabisi agen Beekeeper tersebut dan memotong jarinya sebagai fingerprint untuk memasuki tempat rahasia Beekeeper. Janet pun langsung mengabari Wallace bahwa gagal dalam membunuh Clay. Mengingat anggota sudah tewas, Beekeeper pun angkat tangan dan memilih untuk netral. Ia pun menemui teman lamanya yang masih aktif di CIA bernama Pettis. Pettis pun mengumpulkan anggota-anggota terbaiknya untuk memburu Clay.
Di sisi Clay, ia pun sudah sampai di tempat rahasia agen Beekeeper yang sudah dihabisinya tadi. Ia pun menggunakan potongan jari untuk memasuki ruangan tersebut. Di ruangan itu, Clay pun mencari informasi terkait cabang perusahaan phishing Derek yang masih aktif. Setelah melacak, ia pun berhasil mendapatkan nama dan lokasi perusahaan bernama Nine Star United. Di waktu yang bersamaan di kantor FBI, Verona bersama rekannya Matt bertemu dengan wakil direktur FBI bernama Prick. Verona menjelaskan bahwa dari 3 TKP saling berkaitan. Pelaku dari peristiwa ini adalah Adam Clay. Verona dan Matt yakin bahwa target selanjutnya adalah perusahaan yang berada di Boston bernama Nine Star United yang menjalankan pusat panggilan seperti Clay ledakan sebelumnya. Maka dari itu, Verona pun meminta kepada Direktur Prick agar mengerahkan tim SWAT untuk mengamankan gedung tersebut. Saat pasukan SWAT FBI telah sampai, di dalam ternyata sudah ada anggota CIA yang dipimpin oleh Pettis. Pettis pun menunjukkan surat atas perintah Wallace dan diizinkan Departemen Negara bagian membawa senjata. Sehingga tim SWAT FBI pun disuruh menjaga di luar saja. Di dalam sendiri, kita akan melihat seorang manajer yang sedang memberi arahan kepada karyawan-karyawannya. Namun, anggota CIA pun masuk, menyuruh mereka semua mematikan semua perangkat dan keluar demi keselamatan mereka. Namun, manajer ini enyah untuk keluar. Pettis pun menyuruh agar menelpon bosnya, yaitu Derek. Alih-alih Pettis pun diminta untuk tidak mengganggu bisnisnya. Cukup jalankan saja tugasmu. Pettis pun tak bisa menolak, karena kalian tahu bahwa Derek adalah anak presiden. Beralih di luar gedung, tepat saat pasukan SWAT FBI sedang menyusun rencana, Clay tiba-tiba saja ikut nimbrung. Tak ingin menyakiti yang bersalah, namun bagaimana lagi? Setelah menghabisi SWAT FBI, Clay pun masuk ke dalam dan bersembunyi di antara para karyawan. Sebelum akhirnya tim CIA menyadari keberadaannya. Clay pun menyandra satu karyawan untuk ia bisa lari dan mencari lokasi strategis untuk bertempur. Setelah semua anggota CIA dilumpuhkan, Clay pun kembali ke dalam untuk menginterogasi manajer tentang siapa bosnya. Namun, manajer itu enggan mengatakan karena ia takut kelak akan dibunuh. Clay pun menunjukkan foto Eloise, yang dimana Eloise mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membantu orang pun mengambil tindakan bunuh diri karena ditipu olehnya. Serta Eloise pun menjadi orang satu-satunya yang pernah merawat Clay. Setelah itu, manajer tersebut memberitahu kepada Clay dalang dari semua ini. Disinilah Clay mengetahui bahwa pelaku utamanya adalah anak presiden. Di sisi lain, anggota FBI yang dipimpin oleh Verona pun masuk. Verona yang lebih dulu sampai di atas bertemu dengan Clay. Clay! But we have laws! Have laws for these things, then you have me. Di sini, Verona dan Matt pun terkejut saat melihat foto Derek ada di laptop si manajer itu. Dengan begitu, Derek lah yang menjadi pemilik perusahaan phishing ini. Setelah dilakukan penyelidikan, Verona menemukan perusahaan utamanya yaitu Danforth Enterprise yang pendapatan tahunannya sebesar $10 miliar yang didirikan oleh Jessica Danforth yang baru-baru ini mengundurkan diri karena dilantik sebagai presiden. Dan biaya kampanyenya pun menggunakan hasil dari pendapatan perusahaan itu. Madam President, Food Me Lawal, Hello, good to meet you for coming all this way. Oli Ray Emanuel. Beralih ke lahan Yayasan Danforth yang sudah dijaga ketat sampai Wallace pun mendatangkan tukang pukul bernama Lazarus yang dimana ia pernah membunuh satu anggota The Beekeeper. Namun itu pun hanya keberuntungan. Dan sialnya, ia harus kehilangan kaki kanannya. Tak hanya itu, Verona dan Matt pun diturunkan untuk menjaga acara tersebut. Di sisi Clay,
ia sudah siap dengan rencananya untuk memasuki lahan Danforth. Ia pun masuk melalui gorong-gorong dan menyelinap di bawah salah satu mobil pembawa anggota Lazarus. Namun, saat pemeriksaan Clay pun berhasil menyamar menjadi penjaga. Setelah berhasil masuk, ia pun memasang bom di semua mobil serta mengganti pakaiannya untuk menyamar menjadi tamu di acara itu. Di dalam, ia terlihat oleh Verona, sehingga Verona pun memberitai para penjaga di luar serta Lazarus dan anggotanya untuk segera ke dalam. Mereka pun mengikutinya hingga dia pun terkepung. Namun, bukan beekeeper namanya jika harus menyerah begitu saja. Mereka pun tak menyadari sebuah tombol kecil yang berada di antara jari jempol dan telunjuknya yang terhubung ke bom yang telah dipasangnya. Tiba-tiba, To be, I think I'll take to be. setelah itu, Clay pun naik ke lantai atas menuju tempat Derek berada. Dan lagi-lagi ia harus menumbalkan para penjaga yang masih tersisa. Tak disangka-sangka, Lazarus tiba-tiba muncul yang langsung menarik Clay. Mereka pun duel dan saling bertukar serangan. Sampai di mana Clay pun menendang kaki palsunya dan di sisi lain, Derek dengan ibunya sedang bertemu dengan Direktur FBI, yang dimana Pig sedang menanyakan dugaan tentang perusahaan phishing tersebut yang mendanai kampanye ibunya. Ternyata, ibunya pun tak mengetahui tentang bisnis penipuan yang dijalankan oleh anaknya sendiri. Sehingga, perdebatan anak dan ibu pun terjadi. Derek yang pusing kepala mengambil sebuah pistol dan langsung menembak wakil Direktur FBI itu. Kembali ke Clay yang sedang ingin membuka paksa tempat di mana ada Derek di dalamnya. Wallace yang berada di situ pun membujuk Clay untuk mengurungkan niatnya dan kembali menjalani hidup yang tenang. I want to step back. Merasa ketakutan saat kedatangan Clay, Derek pun menyandra ibunya sendiri. Di saat itu juga, Verona dan Matt pun datang. Clay yang melihat celah untuk melarikan diri, yang ketika Derek menolakkan dan ingin menembak kepala ibunya, tiba-tiba Bye, Mom. Verona yang ingin mengejarnya pun mengurungkannya karena berpikir Clay sudah menuntaskan pembalasan kematian di ibunya. Ia pun membiarkan Clay melarikan diri. Setelah semua tugasnya selesai, Clay pun mengambil perlengkapannya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tamat. Ending yang sangat mengejoskan.